Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham, jasa teknikal dan badan harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 4 Juli 2022, hari yang masih cukup melelahkan sesuai dengan view kemarin ketika IHSG jebol 6860, targetnya memang 6500 dan hari ini sudah dibayar tunai. Nah, seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Seperti biasa kita akan langsung masuk ke transaksi. Yang ini transaksinya juga tidak terlalu besar, 11,971 triliun. Dengan pergerakan asing masih net sell dengan jumlah yang cukup besar juga. Totalnya 572,11 miliar itu di pasar reguler 571 miliar, sedangkan di pasar nego hampir 1 miliar doang. Kalau kita lihat juga beberapa bursa masih terlihat koreksi, US doang yang semalam menguat ya. Bursa-bursa regional hari ini mix, tapi IHSG retrace-nya agak lumayan dalam dibandingkan bursa regional lain. Dan kalau kita lihat beberapa saham yang dibeli oleh asing hari ini, ada UT Tractor 63,6 miliar, ITMG 37,1 miliar, PTBA 31,9 miliar. Itu top 3-nya batubara semua nih. Harum 29,8 miliar, ICBP 28,1 miliar, Adaro 25,3 miliar, BRMS 19,4 miliar, Pegas 17,5 miliar, Bank Mandiri 15,9 miliar, Astra 12,5 miliar, Medco 12,2 miliar, INDF 11,2 miliar, Film 10,8 miliar, Alfamart 8,7 miliar, Link 8,2 miliar, Saratoga 6,9 miliar, Pakuan 5,2 miliar, Inco 4 miliar, Tins 2,6 miliar, dan Akra 200 juta. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBRI, masih big bank kita ya, 371,7 miliar, BBCA 283,2 miliar, MDKA 54,2 miliar, ADMR 28,3 miliar, Telkom 27,7 miliar, KLPF 17,7 miliar, Gudang Garam 16,8 miliar, Arto 16,5 miliar, HIL 15 miliar, Unilever 10 miliar, SMG 9,1 miliar, S Hardware 9,1 miliar, Antam 8,8 miliar, INKP 8,6 miliar, dan Bukalapak 6,4 miliar. Oke. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Cuman sebelum itu saya pengen menginfo buat teman-teman yang merasa kemarin sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Juli 2022, silahkan mohon dicek email masing-masing karena invitasi sudah dikirimkan kemarin Minggu. Nah, teman-teman yang sudah mendaftar diharapkan segera bergabung karena sudah efektif mulai kemarin Minggu. Kalau misalkan teman-teman merasa sudah mendaftar grup Telegram cuan-cuan saham bulan Juli tapi masih belum terima invitasi, bisa kontak melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham. Oke? Itu infonya. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang masih on track dengan view kemarin dan hari ini berhenti di titik nadir dari IHSG. Ini benar-benar support krusial dan ya sisi bagusnya ada reject sedikit yang ditopang dari saham-saham energi ya. Seperti itu. Sedikit flashback ketika IHSG kemarin puncak di bulan April lalu berhasil breakdown, patah di bulan Mei dan pullback di bulan Mei kemarin. Lalu di bulan Juni ini kita koreksi pelan-pelan. Cuman semenjak kemarin dia jebol dari 6859 itu view-nya sudah kurang enak. Kenapa? Karena ada potensi dia lower high baru. High, low, lower high, lower low. Ketika dia breakdown arahnya memang sudah kurang enak. Nah, kalau kita tarik garis pun targetnya juga ada di 6.500. Cuman jujur saya pun nggak expect ya hari ini turunnya sekuat ini. Saya kira bakal dikasih pullback dulu karena kemarin juga posisi kena 0,618. Nah,
Ketika kemarin breakdown 0,5 itu kan kena 0,618 ya. Saya kira bakalan ada pullback dulu. Cuman ternyata nggak dikasih pullback, kontan langsung turun sampai 6555. Dan sekarang IHSG closing di 6639. Cukup menarik karena market berhasil rebound di area kuat ya. Kalau kita lihat di sini kan area demand kuat nih, dan masih ada perlawanan. Karena kalau menurut saya ya, kalau sampai jebol 6500 buy structure IHSG itu jelek banget, serius. Ya mungkin bangetnya berlebihan, jadi lebih baik jelek aja. Nah, kenapa? Karena kalau dia jebol 6500 dia bakal bikin lower high, lower low yang lebih besar. High, low, lalu di sini lower high. Lalu ketika dia breakdown 6500 bakalan lower low dan targetnya bahkan bisa sampai sekitar 6000 kalau dia jebol 6500. Sisi bagusnya hari ini masih tertahan di sekitar 6500 ya. Tinggal kita lihat besok apakah dikasih pullback dulu. Siapa tahu besok dikasih penguatan sampai mana, saya pun juga belum tahu. Cuman kalau memang besok IHSG tidak dikasih jebol 6500 lalu low hari ini adalah bottom, kita bisa mencari target ke atasnya. Ya, target 7257 sampai low-nya hari ini di sekitar 6559 ya, seperti ini. Ini beberapa target IHSG kalau memang hari ini adalah bottom-nya. Kalau dia nggak lower low, syaratnya nggak boleh jebol 6559 aja. Kalau dia nggak jebol 6559, start higher low, akan ada potensi IHSG bisa rebound atau pullback ke area-area ini untuk resistennya. 6826 sampai 6900 kalau tidak lower low. Tuh, tapi kalau misalkan dia lower low besok, siapa tahu sampai 6500 ya bisa kita tarik lagi Fibonacci-nya, di adjust seperti itu. Cuman so far apa ya, nggak tahu sih, masih bias banget. Saya juga bingung kalau dia rebound sektor mana yang mau angkat. Tapi kalau dilihat dari flow hari ini ya, harapannya sih energi bisa ngangkat, batu-baraan itu mulai rebound dan lain sebagainya. Tapi kalau Big Bang hari ini baru aja start pada koreksi, even BBCA juga, jadi lebih baik kalau menurut saya sih ya, buat yang view-nya jangka pendek hindari Big Bang dulu. Tunggu bottom nanti baru kelihatan. Cuman kalau menurut saya untuk sekarang akan ada potensi dead cat bounce dari para komoditas seperti itu. So sama pesennya, batasi resiko. Kalau memang dirasa belum kondusif tradingnya, lebih baik wait and see dulu, menepi itu tidak ada salah sama sekali. Satu hal yang kerasa banget sekarang itu kan asingnya baru pada keluar. Ya emang suatu yang wajar karena dolarnya baru dibikin kuat ya. Inflasi sana tinggi, suku bunga dibikin tinggi, yaitu dolar bakal menguat lagi. Jadi ya logikanya gini, kalau misalkan kita asing ya, dengan modal asing, dengan modal dolar, lalu trading di Indonesia dipindah ke rupiah gitu. Tapi dolarnya mau menguat lagi nih, ya mending ditarik lagi kan, daripada kena pelemahannya rupiah. Mending ditarik, jadiin dolar lagi. Nah, bakalan menguat lagi capitalnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan stay di rupiah, ya bakalan tergerus dengan penguatan dolar, rupiahnya melemah. Jadi tuh mungkin untuk sekarang ya kenapa Big Bang terdampak banget ya, karena mereka pun juga penggeraknya asing. Jadi ya ketika asing kayak gini, ya mereka nggak bakal bertahan seperti itu. Cuman Indian bakal tetap ada bottom, tapi kita lihat aja kira-kira dia sampai mana bakalan koreksi. Untuk sekarang 6500 masih oke. Ini area-area demand kuat ya. Tuh, semoga aja nggak jebol, karena kalau dia sampai jebol 6500 itu bakal gak enak banget view-nya. Bahkan worst case mungkin bisa nutup gap di sini ya, sekitar 6100 seperti itu. Itu salah satu view dari IHSG. Another view, ada view cukup menarik juga sebenarnya dari si IHSG yang harapannya ini bisa valid dan hari ini sudah bottom ya. Kalau kita lihat, kita tarik trend line dari kemarin dia bottom di 2021. Ini kan IHSG sedang kena support uptrend. Ini ya, kena trend line bawah. Di sini saya sambungin dari sini sampai ke sini. Di sini dia reject dan di sini dia masih reject lagi. Yang artinya apa? Kalau memang dia tidak lower low, ada potensi hari ini sudah bottom dan arahnya adalah rebound. Kalau tidak lower low, minimal lah. Semoga dia bikin descending lah. Kalau memang mau reversal banget tuh, siapa tahu dikasih satu kali lagi, 1, 2, nanti yang ketiga di sini seperti itu. Kalau memang dia mau pakai
descending. Karena ini kalau kita lihat ya, 2 hari ini kan penurunannya tajam banget dan belum ada rebound, jadi itu juga kurang sehat. Karena ya kalau menurut saya nggak crash juga market kali ini. Jadi selama nggak lower low lagi, ada potensi IHSG bisa pullback sampai sekitar 6.900. Entah dia bikin descending atau entah dia nanti mau ke sampai trendline atas lagi, tinggal kita lihat dekat-dekat ini. Yang jelas saya bukan titip pesan sih ya, yang selalu saya mention 6.500 itu adalah area krusial untuk IHSG saat ini. Karena kalau dia sampai jebol 6.500, tren bakal berubah. Pertama, uptrend patah. Kedua, dia juga bakal lower high, lower low. Itu bakalan dalam koreksinya kalau jebol 6.500. Tapi kalau selama 6.500 masih bertahan, bahkan masih ada potensi view bullish. Tinggal kita lihat apakah ini valid atau tidak. So far pertahankan nih area 6.500, kita bisa lihat-lihat di situ, cari saham yang terlihat bottoming. Komoditas kan udah koreksi duluan ya. Jadi saya rasa sudah ada beberapa bottom hari ini. Semoga aja nggak PHP lagi. Karena kemarin sempat saya kira bottom juga, tapi beberapa PHP. Cuman ya beberapa batu bara kalau saya lihat sudah mulai menarik hari ini di area-area kuatnya seperti itu. Kalau memang ada penguatan pun juga saya rasa itu dead cat bounce, bisa manfaatkan buat sell on strength ya, untuk membentuk tren baru lagi. Saya rasa minimal breakout ini downtrend yang di sini tuh. So untuk IHSG yang jelas sama, batasi resiko selalu, jaga support dan jaga psikologisnya. Semoga aja sih udah bottom ya. Besok kita lihat marketnya seperti apa. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu. Kemarin beberapa hari udah kita bahas, cuman saya rasa kita bahas nggak apa-apa ya, karena hari ini dia baru breakdown. Kita coba cek BBCA yang kemarin memang ya kalau jebol 7250 view-nya kurang enak, dan hari ini valid, dia jebol 7250 dan closing di 7000 dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga. Tuh. Ini indikasi kurang enak kalau menurut saya ya, karena 7000 itu area support tapi rejectnya dia tidak kuat. Ada potensi seller masih mendominasi di sini, dan by view untuk short term ya, BBCA ini sudah downtrend karena dia ada high. Bahkan kalau di start dari sini ini sudah lower high hitungannya, karena dia tidak bisa menyamai dan tidak bisa higher high. Nah, ini kan high-nya di 8.300, sedangkan di sini high-nya 8.250. Jadi start di sini sudah ada potensi BBCA sudah lower high, high, low, lower high, lower low, lower high, low, lower high. Nah, dia sudah lower low lagi. By structure ini saham pada time frame pendek sudah menjadi downtrend untuk si BBCA ini. Nah, mungkin dia view-nya seperti ini ya. Untuk sekarang karena posisinya dia sedang downtrend, lower high, lower low. Nah, ini untuk si BBCA ada potensi dia membentuk sebuah downtrend channel dengan, kalau saya rasa yang area support kuat di sini 6.600 itu area kuat. Cuman jelas kalau dia ke 6.600 pasti bakal menyeret market juga ya. Cuman saya rasa 6.600 itu bakal jadi area penting buat BBCA. Karena kalau kita lihat juga target dari head and shoulder-nya pun di sekitar sana juga ya. Bahkan sampai di 6.300. Tapi kalau menurut saya harusnya 6.600 bakalan ada respon kuat lah untuk si BBCA ini. Cuman ya nggak ada yang tahu. Untuk hasilnya perlu kita lihat konfirmasi ketika BBCA di sana. Nah, ini sayang banget gapnya belum ketutup ya. Ini gapnya ada di 6850. Mungkin besok BBCA bisa menutup gap. Dan kalau ada rebound, saya rasa area 7250 sudah menjadi resist. Jadi misalkan besok ada rebound ya, kayak gini, nah mungkin dia pullback, itu bisa dimanfaatkan buat exit dulu. Seperti itu. So, terupdate untuk BBCA, area 7250 sudah tidak menjadi support lagi karena sudah di breakdown. Kalau validnya jadi resist, kita tunggu retestnya di 7250. Cuman so far karena dia sudah breakdown ya, ada potensi 7250 sudah menjadi resisten. Sedangkan untuk support sekarang ada di area 7000 sampai 6850. Kalau masih jebol lagi, next stopnya ada di 6600. Ini yang kalau menurut saya lumayan kuat di 6600 itu. Tinggal kita lihat nanti untuk si BBCA. Kalau kita tarik garis juga, tadi kebetulan saya ngecek BBRI udah patah tren. Kalau BBCA so far sih masih belum ya. Ini ternyata juga 7000 kena banyak pertemuan ini. Besok menarik ini. Kalau dia jebol 7000, by trend dia sudah patah. Tinggal kalau dikasih lower low,
semakin dalam. Jadi ya batasi resiko untuk resist 7250, support 7000 sampai 6850, nextnya di 6600 untuk BBCA. Kalau dilihat dari tren menengah dan flow-nya memang baru kurang oke, jadi lebih baik buat teman-teman yang pengen trade di sini. Kalau jangka pendek sih amannya tunggu dia bottom, atau kalau enggak ya spekulatif buy, beli di support kuat, cicil pelit, nanti rebound, sell on strength kayak gitu. Kalau trading, kalau investasi ya tinggal dipiramidkan aja. Cuman untuk sekarang saya rasa masih kurang pelit nawarnya. Ya mungkin di 7.000 masuk 10% budget. Nanti 6.600 masuk 50% budget. Di 6.000 masuk sisanya. Kalau jebol 6.000 exit. Apa nih? Nah, karena kalau dia jebol 6.000 buy structure kurang enak ya untuk si BBCA ini. Jadi ya batasi resiko, gunakan patokan tadi. Untuk BBCA lanjut coba kita cek. ADMR masih on track dengan view, MDKA juga masih on track dengan view. Arto kemarin udah kita bahas juga ya untuk si Arto. Kita coba cek dari S-Hardware coba kita bahas. Yang sebenarnya sudah kita bahas juga beberapa waktu yang lalu dan sekarang sedang menuju targetnya. Ini konten saya bahas beberapa waktu yang lalu dan area bottomnya untuk S-Hardware sendiri di 640 sampai 430 kalau menurut saya. Itu target dari lower low-nya. Kita bahas lagi karena hari ini turunnya cukup signifikan. Hari ini S-Hardware turun 6,45% dengan candle yang solid tanpa perlawanan dan volume sangat besar. Dilihat dari bentuknya ya, ada potensi besok bakalan lower low lagi. Dan kalau menurut saya S-Hardware ini belum kondusif lah untuk saat ini. Kalau teman-teman suka spekulatif buy, bisa beli di 640 sampai 430 aja. Itu areanya si S-Hardware. Cuman memang itu range-nya sangat lebar ya. Jadi ya teman-teman bisa atur money management dengan baik. Kenapa 640 sampai 430? Karena di sana ada target 1382, 1618. Itu target lower low dari Fibonacci-nya. Ini kan tarikan di sini ya. Dari swing low ke swing high. Nah, nih ketika kemarin dia lower low di sini, targetnya adalah di 640 sampai 430 untuk saat ini. Tuh. Itu juga area yang cukup direspek sama si S-Hardware. Sebelumnya dia reject, di sini dia sempat konsol, di sini reject juga. Tinggal kita lihat ketika nanti kena area ini. So far untuk sekarang sebenarnya ada area kuat ya di sekitar 720 itu. Tapi kalau besok dia jebol dari 720 artinya lower low lagi, dan saya rasa 640 sampai 430 tinggal menunggu waktu. Seperti itu. Kalau sudah masuk area ini, teman-teman suka style spekulatif buy ya, atau nada saham yang baru koreksi, itu bisa mulai start cicil-cicil deh untuk ke area ini. Siapa tahu dikasih rebound pullback sampai 1000 lagi untuk si S-Hardware. Seperti itu. Dilihat dari indikator untuk data tambahan, ini sebenarnya kalau misalkan dia golden cross ya, yang sebenarnya udah golden cross tapi dead cross lagi. Kalau misalkan dia golden cross sebenarnya sudah muncul bullish divergence di mana harga ke atas, indikator ke bawah. Cuman kita lihat per hari ini sudah dead cross lagi. Artinya sudah tidak valid. Seperti itu. Support sekarang 720 yang saya rasa potensi untuk jebolnya sangat besar kalau menurut saya ya. Dan kalau dia jebol 720, next stop yang bagus adalah 640 sampai 430. Sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya pun juga masih belum kondusif untuk S-Hardware. Distribusinya masih sangat kuat, trennya juga masih sangat kuat. Jadi lebih baik wait and see dulu atau beli tawar di area-area kuat, tawar pelit. Seperti itu. Batasi resiko. Untuk S-Hardware, lanjut coba kita cek. Saya pengen bahas Antam, ini kok nggak berhenti-berhenti koreksinya. Padahal kalau menurut saya 1750 itu sudah area kuat dari si Antam. Cuman sekarang dia sudah 1720. Oke, ini masih dalam toleransi lah. Ini setup bener-bener low risk untuk si Antam ini. Nanti kita bahas. Oke, hari ini Antam turun 1,71% dengan candle yang masih cukup solid. Belum kelihatan ada perlawanan dan volume yang masih besar juga. Terakhir Antam kemarin setelah sideways lama di sini, sideways dari 2021 sampai 2022, dia sempat breakdown ke bawah, lalu di sini dia double bottom dan mulai fase uptrend. Tapi di sini dia kena shooting star atau apapun ini. Ini yang jelas candle super jelek 9 Maret ini.
udah candlenya jelek, volumenya gede banget. Dan ya, yang setelah itu terjadi adalah Antam balik arah. Dia reversal menggunakan descending triangle 1, 2, 3. Targetnya ada di sini. Ini sudah saya bahas, sudah saya peringatkan. Ketika Antam jebol dari 2300, view-nya sudah jelek. Nah, target koreksi dari descending triangle-nya adalah di 1500. Cuman kalau yang kita lihat ya, ini area 1700 itu adalah area krusial dari si Antam nih, karena sebelumnya juga dia di cover di sana. Tapi apakah barangnya udah habis di atas, nggak ada yang tahu juga. Yang jelas satu hal yang pasti ya, kalau Antam sampai jebol 1700, buy structure besar terjadi lower high dan lower low, bahkan berpotensi untuk reversal yang lebih besar dari si Antam kalau dia sampai jebol 1700. Ini worst case skenario, super worst case skenario untuk si Antam ya. Kalau dia memang valid view ini terjadi, dia jebol 1700 dengan volume yang sangat besar, terus dia tidak ada perlawanan, worst case skenario Antam bisa inverted cup handle atau apalah itu, yang jelas dia ada lower high nih ya, high low, lower high. Kalau dia jebol 1700, dia bakalan lower low dan buy target dari chart pattern tersebut. Kalau kita pakai closingan aja deh, nggak perlu sampai pucuk. Kalau pucuk kan dari sini ya, yang sebenarnya harusnya dari pucuk. Itu bakal ke 40 tuh Antam jadi saham gocap. Tapi kayaknya enggak lah ya, saham sekelas Antam kalau sampai gocap kayaknya enggak. Cuman kalau jebol dari berapa ini? 1700, worst case skenario, worst case-nya ya, Antam ini bisa turun ke sini 685 kalau dia jebol dari 1700. Kalau menurut saya bisa potensinya, karena setelah 1700 kalau kita pakai time frame monthly tidak ada area kuat lagi selain di sini. Ini cukup kuatnya di sini 1100-an tuh area kuat Antam. Cuman sebelum 1100 area kuatnya tidak ada. Seperti itu. Itu dari monthly. Kalau dari weekly juga kurang enak pokoknya kalau dia jebol 1700. Ini juga candlenya jelek banget ini weekly-nya. Dan kalau kita lihat daily, sekarang sedang kena area krusial. Nah, ini setup pinggir jurang. Kalau teman-teman suka setup kayak gini ya, kalau kita lihat dua arah ya, ini Antam low risk banget. Misalkan teman-teman besok dapat barang di 1700, tinggal cut loss aja kalau jebol 1700. Misalkan cut loss di 1680, itu cuma 1%. Kalau misalkan dia dikasih rebound, siapa tahu dia bikin descending 1, 2. Nah, ini baru mau bikin yang ketiga. Nah, siapa tahu kan gini, dia sampai 0,618 lagi, 50% ya, untuk bikin descending triangle 1, 2, 3. Itu bisa juga kalau terjadi. Tapi kalau sampai Antam jebol dari 1700, closing di bawah 1700 dengan candle yang solid, volumenya besar, lebih baik batasi resiko dulu sih. Minimal lah kalau dia jebol 1700, saya rasa bakal nutup gap di 1600 dulu. Ini ada gap, kalau 1700 jebol saya rasa bakal kesentuh. Kalau misalkan masih jebol lagi ya ada gap lagi di 1400, baru setelahnya area-area tadi. Yang penting sama, selalu batasi resiko untuk si Antam. Kita lihat dalamnya, Antam juga masih kurang bagus akhir-akhir ini, turun disertai dengan distribusi ya. Memang view-nya sudah sangat jelek ketika dia shooting star di 8 Maret ini. Candle sangat solid, volumenya sangat-sangat besar tanggal 8 Maret ini ya. Ada yang jualan gede banget. Yang jelas transaksi besar di posisi yang kurang bagus, artinya ada potensi sudah mulai take profit. Jadi ya batasi resiko 1700, kalau sampai jebol lebih baik berhati-hati. Untuk Antam, lanjut coba kita cek. Kita coba cek BBYB. Saya pengen bahas juga, dia kok kemarin sempat konsol tapi masih ARB lagi ya, padahal dia juga sudah selesai dari targetnya. Oke, hari ini BBYB hampir ARB lagi, turun 6,44% dengan candle yang solid dan volume yang besar. Terakhir BBYB ketika dia bottom di 1175 ya, terlihat mencoba untuk reversal, tapi di atas sellernya kuat banget dan ya
dia masih turun lagi sampai sekarang, bahkan sudah lower low lagi. BBYB sudah jelek ketika dia jebol 1700. Itu bahkan toleransi akhir 1700 itu. Nah, ini dulu saya view juga ya. Teman-teman juga sudah saya warning di area 1700, bahkan sebelum 1700. Di sini aja BBYB udah jelek di area 2000 itu. Ketika dia breakdown dari simetrikan triangle 1, 2, 3. Di sini ada pattern reversal, dia simetrikan triangle jebol ke bawah, terus dia patah uptrend dan valid ketika dia jebol 1955 karena di situ dia start lower low. Dan ketika dia jebol dari 1700, dia membuat lower low yang lebih besar. Kalau kita lihat di sini ya, ini kenapa dia simetrikan triangle? Karena di sini kan lower high, higher low, lower high, higher low, lower high, higher low. Bahasanya ya, di kotak ini, segitiga ini, seller sama buyer sedang bertarung. Dan kalau kita lihat pemenangnya adalah seller. Sellernya lebih kuat dan ya BBYB akhirnya turun sampai sekarang. Biasanya kalau kita jadi buyer, kalau sellernya kuat ya, daripada kita nampungin barangnya di atas, ya mending dibiarin turun dulu kan harganya. Sampai sellernya mereda, nanti baru tampungin lagi, bakalan dapat harga yang lebih bagus. Tapi kalau buyernya kuat ya bakal breakout ke atas. Cuman yang jelas sudah terjadi, BBYB jebol 2000, BBYB jebol 1700 dan sekarang sudah berada di 945. Jujur saya pun juga nggak expect BBYB sampai 945 ya. Saya kira di sini 1200 atau bahkan 1050, 1000 ada perlawanan, cuman ya market selalu benar. Terus next stop berapa mas untuk BBYB kalau dia jebol dari 945 gini? Kalau kita cari pakai support horizontal ya, penurunan si BBYB untuk next area kuat ya di sekitar sini 900 rupiah sampai 765. Kalau masih jebol lagi ya berarti di sini 600 sampai 485. Cuma ini juga ada gap. Yang jelas ini saya masih downtrend kuat, jadi ya lebih baik kalau mau masuk spekulatif buy aja di area demand kuat ya. Cuman amannya sih cari saham yang uptrend aja. Yang jelas sama batasi resiko. Kita lihat dalamnya. Nah ini belum muncul ya, nggak tahu nih. Saya bikin jam 6:30 malam. Stockbit belum update untuk broker summary-nya. Masih tanggal 1. Ya TA-nya sudah mengatakan segalanya sih. Memang dia jatahnya koreksi dulu. Jadi lebih baik ya biarkan dia bottom dulu aja. Nanti kalau sudah mulai mereda koreksinya, terjadi akumulasi, itu baru bakalan cakep. So far kalau saya lihat sih sudah mulai melemah koreksinya ya, karena dia harganya turun terus, sedangkan volumenya juga mulai mengecil. Artinya sellernya mulai mereda, nanti ada saatnya dia bakal menyamping, konsolidasi, baru akhirnya reversal. Itu bakal lebih bagus. Cuman amannya tunggu dia konsol dulu aja. Tuh. Itu untuk BBYB. Lanjut coba kita cek ASA yang hari ini ARB juga. Oke, ASA hari ini ARB turun 6,92%. Kemarin ketika di sini rame ya, naik 4% ini ASA. Saya kira juga bakal cakep. Cuman ya dia udah putar balik. Ini salah satu saham apa ya, yang dulu rame tapi ramenya 2021 ASA ini. Saya juga sempat ngicipin sedikit waktu masih di bawah, tapi kelihatan terlalu jelas soalnya cup handle-nya ya. Ini cup lalu handle. Saya beli, TP-nya di sekitar 1000 karena udah kena target. Bisa sampai 3000. Cuman ya udah, waktu itu plannya seperti itu. Nah, saat ini ASA koreksi setelah dia puncaknya di 3970. Ini juga salah satu saham yang sudah saya warning ketika dia jebol dari 3100 ya, sudah ada pattern reversal. Ada yang namanya descending triangle. 1, 2, 3. Sebenarnya targetnya cukup ada di sini. Descending triangle-nya ya, di sekitar 2200. Cuman kalau kita ngomongin reversal, targetnya tuh sudah bukan chart pattern lagi, tapi sampai mana tren bakal berakhir. Gini, kalau saham baru namanya reversal, itu kan trennya baru berubah. Misalkan contoh saham baru downtrend gini ya, terus dia konsol, bikin cup handle, misalkan di sini dia bikin cup handle, habis itu dia reversal. Nah, biasanya untuk yang breakout pertama itu bakal ke target cup handle dulu. Habis itu pullback ke cup handle-nya, baru setelah itu bakal trennya berubah.
yang jadinya downtrend jadi uptrend. Nah ini terjadi di ASA yang sebelumnya dia reversal pakai descending triangle 1, 2, 3 breakdown, turun sampai ke targetnya di area 2100, sempat mencoba pullback sampai 2900, cuman ya itulah seller kuat arah downtrend, akhirnya dia turun terus. Bahkan kalau kita lihat continuation terus ini yang terjadi di ASA ini. Di sini ada continuation. Di sini juga ada continuation. Dan di sini pun juga ada continuation. Buy trend juga memang ini saham baru posisi downtrend. Jadi amannya memang setup spekulatif buy atau cari dead cat bounce, or lebih baik cari saham yang sedang uptrend aja. Karena kalau kita trade di saham downtrend ya, itu udah 50% kita kalah. Tapi kalau kita trade di saham uptrend udah 50% chance kita untuk menang di trade di saham itu. Karena ya trend adalah teman. Nah, kalau sekarang kita cari support ASA berapa? Area kuat saat ini saya rasa di sini 1350 sampai 1165. Ini area kuat ASA saat ini. Tapi kalau misalkan dia masih jebol dari 1165, wah nggak tahu juga tuh. Siapa tahu mau retest cup handle di sini ya, bonus, nggak ada yang tahu. Yang jelas ini naiknya kenceng, turunnya juga kenceng. Tinggal kita lihat nanti bottomnya di mana. Gunakan support ini ya, lebih aman kalau mau masuk. Cuman lebih aman lagi cari saham yang sedang uptrend aja. Dilihat dalamnya TA jelek distribusi dan ya sudah terlihat ya. Buy moving average juga kurang enak. Jadi lebih baik wait and see dulu aja kalau belum punya barang. Untuk ASA lanjut coba kita cek yang dibeli ASA yang hari ini. Adaro itu kena area kuat soalnya dia. Kita coba cek apa ya. Kita coba bahas si apa nih yang menarik nih. Saratoga sudah saya bahas ya, itu saham downtrend udah patah trend lower low, jadi ya lebih baik hindari dulu. Kita coba cek si yang menarik deh. Kita coba cek BRMS deh, yang kemarin rame, cuman sekarang sudah putar balik. Oke, hari ini BRMS turun 4,24% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup besar juga. Terakhir BRMS dia breakout di sini. Waktu itu saya bahas di weekly dia symmetrical triangle atau penan atau apalah itu. Yang jelas dia breakout, retest dan berhasil menguat sampai Rp300. Setelah itu di 300 sellernya kuat. Kalau teman-teman lihat ya, 16-17 Juni ini seller kuat dan setelah itu BRMS koreksi. Tapi menariknya ketika koreksi itu volumenya kecil-kecil. Jadi bisa kita asumsikan seller kuatnya hanya di sini. 16-17 Juni di area ini seller kuat dan setelah itu impulsnya adalah volume kecil tanpa power. Tuh, cuman ya turun tetaplah turun walaupun tanpa volume ya. Dan sekarang kalau kita lihat BRMS sudah berada di area kuat. Itu area konsolnya kemarin. Konsolnya pun cukup lama, itu di sekitar 230 sampai area 200. Dan kalau menurut saya sih sebelum dia jebol 200, view-nya masih bagus untuk BRMS. Cuman ya kalau average-nya agak tinggi, perlu atur porsi. Nah, kalau kita lihat juga BRMS juga sepertinya sudah kena target lower low, bahkan sudah lebih ya. Nih, next targetnya di 216 dan kalau kita lihat saat ini dia sedang kena uptrend line yang sebelumnya di sini sambungin ke sini. Nah, ini sedang kena lagi. Amannya kita tunggu melandai sama karena dia baru koreksi kuat ya. Kita tunggu melandai 1-2 hari atau kalau misalkan ada candle-candle reversal, tweezer bottom, engulfing, harami dan lain sebagainya dengan volume yang kuat baru bakal menarik. Jadi intinya so far BRMS sudah berada di area yang cukup kuat di kota ini ya, 230 sampai 200. Selama nggak jebol ada potensi rebound, tapi kalau dia jebol 200 view-nya sudah jelek untuk si BRMS ini. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya kalau jebol 200 enggak. Cuman ya terakhir dia sudah terlihat ada divergent, artinya kenaikan tidak didukung market, harga ke atas, indikator ke bawah. Makanya ketika kemarin dia terkonfirmasi bakalan koreksi dulu. Tuh,
karena dia udah closing di 226 ya. Coba kita lihat support sekarang di sekitar 220 sampai 200 itu support saat ini. 220, 210 dan 200. Kita lihat dalamnya berada di MA50 dan bahkan ya udah closing di bawahnya ya. Tinggal amannya memang dilihat dulu aja karena dia sedang koreksi kuat ya untuk BRMS ini. Tinggal kita lihat. Amannya tunggu satu candle reversal dulu. Hammer, doji dan seterusnya. Untuk BRMS selanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Goto kemarin udah kita bahas. Kita coba cek isinya Big Bang semua loh losers hari ini. Gila. BCA, Mandiri, BNI, BRI. Masuk loser semua sama Goto ya, gimana marketnya mau bullish ya. 5 market cap besar aja ada di loser semua. Kita masuk ke yang hijau-hijau aja deh. Itu beberapa sudah kita bahas. Kita coba cek apa nih? Adaro deh. Tadi karena saya bilang batubara baru lumayan menarik ya. Karena potensi bottomnya ya semoga nggak lower low lagi. Oke, Adaro hari ini naik 1,84% dengan candle yang terlihat masih 50-50 ya. Ini seller masih lumayan kuat, tapi buyer sudah kuat juga. Dan bodinya menang si buyer, sudah hijau. Dengan volume yang cukup menarik. Di sini seller mulai mereda dan buyer mulai mengambil alih. Tuh, kalau yang saya lihat di candlenya, di volume dan candlenya ya, dan memang suatu yang wajar karena Adaro sudah kena area kuatnya di 2650. Ini sebelumnya kan support ya, bahkan kalau kita tarik garis yang lebih panjang, area ini kan area yang sangat krusial untuk si Adaro. Nah, ini kalau kita ngomongin time frame besar ya, sebelumnya kan ini kan resisten, di sini resist ketika 2022 kemarin di breakout dan retest, sekarang sedang diuji lagi. Cukup menarik sebenarnya area ini sekitar 2660 ini ya, selama Adaro nggak jebol ini. Minimal lah kalau memang dia mau jebol dari 2660 minimal bikin lower high dulu. Kalau menurut saya, siapa tahu dia ke berapa ya, 2910, 3060, 3190. Intinya ini kan masih satu swing low karena dia belum ada higher high, higher low. Jadi ada potensi dia mau bikin lower high dulu kalau memang mau jebol dari 2660. Siapa tahu naik sampai 3060 baru setelah itu dia breakdown. Atau siapa tahu sampai 3190 bikin head and shoulder, shoulder kiri, head lalu shoulder kanan baru breakdown gitu bisa juga. Yang jelas untuk saat ini 2650 itu area kuat untuk si Adaro untuk saat ini ya, karena dia belum jebol. Tapi kalau memang dijebol bakalan kurang enak untuk si Adaro ini. Nah, kalau kita tarik trend line untuk si Adaro, kita lihat Adaro memang sudah patah dari trennya ya. Untuk kalau kita bilang ini secondary trend, untuk primary-nya masih belum patah garis yang bawah, tren yang bawah. Jadi memang worst case dia bisa kena tren yang bawah. Cuman dia saat ini sedang kena support horizontal di 2650. Selama nggak jebol 2650, Adaro saya rasa ada potensi rebound. Mungkin kita bisa tambahin pakai RSI ya. Sebentar. Ini kalau di mana nih kok nggak muncul nih? Kita coba tambahin RSI deh. Siapa tahu dia sudah mulai mulai oversold. Nah, kalau kita lihat masih belum di area oversold ya. Cuman sudah di 33. Jadi ya setidaknya sudah mulai terbatas penurunannya. Harusnya dead cat bounce ada. Cuman kalau untuk konfirmasi dia mau bullish lagi butuh konfirmasi. Nah, kalau sampai jebol 2650 jelas Adaro bakal jelek. Tuh, minimal kena garis trendline bawah lah sekitar 2500 kalau dia jebol 2650. So, batasi resiko ini dia bisa juga candle reversal ya. Tinggal PR-nya nggak lower low aja. Batasi resiko di 2650 untuk Adaro sekarang sedang kena area kuat. Siapa tahu dikasih rebound dulu bertepatan dengan saham-saham batubara yang mulai rebound hari ini ya. Tuh.
Untuk supportnya tadi 2650, 2660. Sedangkan untuk resistennya ada di ini ya, 29, 3060, 3190. Yang jelas ini view atau setup dead cat bounce, cari pantulan, cari rebound. Jadi kalau posisinya hijau, jangan lupa trailing stop ketat atau bahkan sell on strength saja, seperti itu. Indikatornya semua perfect ke bawah. Jadi memang untuk saat ini tren menengahnya ada sedang downtrend ya. Tapi kalau bigger view-nya dia sebenarnya masih uptrend di MA 200. Jadi ya batasi resiko aja. Untuk saat ini support krusial di 2650. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya juga. Jangan lupa support terus cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.